kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dari kelas A1 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2014-2010-37 Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dengan mata kuliah Pancasila untuk memenuhi proyek UAS Pancasila. Ya, pada saat ini saya akan membawa berita yang sedang hangat di masyarakat, yaitu ancaman ideologi transnasional. Presiden Jokowi menyinggung ideologi transnasional radikal dalam sambutannya saat upacara peringatan lahir Pancasila 1 Juni 2021. Jokowi menyebut sebuah tantangan Pancasila di tengah globalisasi, mulai dari rivalitas dengan ideologi transnasional radikal hingga perkembangan teknologi. Menurutnya, ideologi tersebut menyebar masif dengan era revolusi industri 4.0 ditambah dengan jaringan internet muktahir 5G. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan ideologi transnasional sendiri merupakan ideologi yang berasal dari luar dan bertentangan dengan Pancasila, salah satunya khilafah. Itu adalah produk pemikiran dan gerakan politik dari luar yang dalam banyak hal bertentangan dengan napas dan semangat Pancasila, yang sebenarnya sudah merupakan titik kompromi antara agama dan nilai nasionalis. Dijelaskan bahwa ideologi transnasional radikal menganjurkan agar agama diformalkan sebagai dasar, mulai dari dasar hukum hingga dasar berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara agama, meskipun agama menjadi praktik kehidupan sehari-hari, namun hal itu tidak diformalkan, sama seperti keadilan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Kita masih berlafazkan agama, tapi agama itu tidak diformalkan. Kita juga bukan negara agama yang menjadikan agama tertentu seperti Islam sebagai dasar negara, tetapi nilai agama itu cukup menjadi inspirasi. Menilai pernyataan Jokowi yang menyinggung ideologi transnasional dapat ditangkap sebagai bentuk kekhawatiran berkembangnya ideologi tersebut di Indonesia. Sebab belakangan memang muncul kelompok pro dan mendakwakan ideologi transnasional itu di Indonesia sekalipun tidak signifikan. Ada kekhawatiran bahwa di tengah dunia yang semakin terbuka, ideologi transnasional begitu gampang masuk hidup kita, mulai dari YouTube, internet, media sosial, dan lain-lain, yang kemudian secara perlahan akan menggantikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi. Pernyataan Jokowi itu juga merupakan bentuk penegasan bahwa Pancasila sebagai ideologi Indonesia sudah final dan tidak dapat diganggu oleh pihak manapun. Pengamat intelijen dan keamanan negara, Rianta, mengajarkan ciri-ciri ideologi transnasional ini adalah mempunyai jaringan di banyak negara dan memiliki cita-cita global atau ingin menguasai dunia dengan ideologi yang mereka yakini. Pengamat intelijen dan keamanan negara mengatakan ideologi transnasional sebenarnya sudah lama muncul di Indonesia, bahkan hingga melakukan gangguan keamanan. Rianta menilai langkah pemerintah memblokir situs yang dianggap menyebarkan ideologi transnasional tak cukup efektif, sebab situs serupa akan terus bermunculan. Ia beranggapan pernyataan Jokowi sebagai pengingat agar masyarakat semakin waspada terhadap ideologi tersebut. Supaya orang-orang waspada bahwa sudah terjadi, sudah ada korban, ya maka sebaiknya Pancasila dikuatkan, karena Pancasila diyakini dapat membendung paham-paham ini. Semakin kuat Pancasila di masyarakat, maka seharusnya dapat menjadi benteng dari ideologi transnasional ini. Lebih lanjut, menyebut bahwa penguatan ideologi Pancasila di tengah masyarakat saat ini juga tak lagi bisa menggunakan cara-cara lama. Menurut
indoktrinasi Pancasila juga mesti diperbarui. Pemerintah bagaimana membumikan dan menguatkan daya tarik Pancasila bagi anak-anak muda dengan cara-cara yang milenial. Demikianlah berita yang saya bawakan tentang ancaman ideologi transnasional. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik atau teman-teman yang telah lulus dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bahwa Universitas Pembangunan Indonesia telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru di tahun 2021. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia? Karena Universitas Indonesia menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di bidangnya. Terdapat 6 fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Sastra, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang keenam terakhir tentunya ada Fakultas Keperawatan yang baru-baru ini telah terakreditasi B. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia sebagai kampus, sebagai universitas yang lebih maju lagi, yang lebih baik lagi untuk kedepannya agar menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Terima kasih.